pada malam hari ini kita berkumpul, tepatnya pada akhir tahun 2020. Hanya beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun yang baru 2021. Pada akhir tahun ini kita perlu melihat kembali perjalanan hidup kita yang telah kita lalui. Lalu kita berhenti sejenak sebelum kembali melanjutkan perjalanan kita di tahun 2021. Dengan demikian, apakah yang hendak kita ucapkan kepada Tuhan Allah yang Maha Kasih? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada zoomnya. Amang Tobi nggak kedengaran suaranya. Amang Tobing di mute. Maaf Situa Tobing, tolong di unmute, kepencet salah. Amang Situa Tobing. Iya, udah. Oke, thank you. Maaf ya. Oke. Mari kita bernyanyi dari nyanyian buku HKBP nomor 565 ayat 1 dan 4. Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu, bagai bunga pagi hari, mekar karena berkat-Mu. Kuasa dosa ratap tangis hina karena kasih-Mu, sukacita yang abadi beri padaku Tuhanku. Marilah semua bernyanyi memuliakan nama-Nya dengan suara sorak-sorai, karya berkat rahmat-Nya. Kasih Allah yang sejati sungguh tiada batasnya. Kebahagiaan abadi diberi pada umat-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 562 ayat 1 dan 2.
semua suku bangsa muliakan Tuhanmu. Semua suku bangsa agungkan Tuhanmu. Besar kasih setianya kepada umatnya, serta kemurahannya kekal selamanya. Hukum Taurat Tuhan. Dengarkanlah yang menjadi hukum Taurat Tuhan pada ibadah akhir tahun ini yang tertulis dalam Konfesi pasal 1. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu Esa. Itulah Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang maha kuasa, yang keberadaannya tidak terselami, yang tidak berubah, yang maha kudus, pemarah terhadap orang yang tidak tunduk kepada firman-Nya, yang maha tahu, yang hatinya benar, setia, yang menyatakan dirinya pencipta segala sesuatu, yang memenuhi langit dan bumi, yang memelihara, yang pemurah, sumber kehidupan, berkat dan kebahagiaan, yang memerintah raja dari segala raja, dan Tuhan dari segalanya. Maha pemurah, pengasih, pengampun, juru selamat, yang hukumnya benar, yang menang, yang membangkitkan, pemersatu, yang gembala, pembela, sumber dari segala pengetahuan. Dia jugalah yang menguasai sejarah dan kematian. Dengan pengakuan ini kita menekankan bahwa Allah senantiasa dekat, campur tangan, bekerja, mengatur dan menghakimi kehidupan setiap orang, kaum, bangsa, dan segala ciptaan di seluruh penjuru dunia ini. Karena itu, hanya Allah saja yang disembah, yang dipercayai, yang dituruti. Kita harus lebih takut, lebih mengasihi, dan lebih yakin kepadanya daripada kepada yang lain yang ada di bumi ini. Ajaran yang meniadakan Allah dan kebenarannya, demikian juga yang mengalahkan ciptaan Allah, kita tolak. Kita juga menolak segala ajaran dan kebiasaan yang menyembah iblis dan kuasa kegelapan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi. Dia berdosa untuk dorong hakon nuai marsomba di jolong unang jujur akadosa Sai salpuhon sian rohami amang sai panggogoy mau dihasianganon toni pasar tuton dikon Mamanum rohako sayus
sehon, sayur sehon, onimi tua. Asamona paralohon, marukilona. Refleksi akhir tahun. Malam hari ini adalah malam yang terakhir pada tahun 2020 ini. Sesaat lagi kita akan melewati tahun 2020 dan kita segera memasuki tahun baru 2021. Berbagai macam perjalanan hidup yang telah kita lewati pada tahun 2020 bagaikan roda yang selalu berputar. Kadangkala penderitaan datang menghampiri, tetapi sukacita juga datang kembali. Kita diperbolehkan Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan kita, menuai hasil dari yang kita kerjakan. Kita dapat memberangkatkan anak-anak kita untuk menggali ilmu dan melakukan relasi yang indah di dalam keluarga. Gereja juga, orang-orang di sekitar kita, dan berbagai macam yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Melalui semuanya itu, kita layak bersukacita karena kita diberi kesempatan hidup hingga pada akhir tahun ini. Ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam perjalanan kami melewati satu tahun ini. Kami melihat betapa banyak kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Bukan dan kuatkanlah hati kami untuk lebih dekat kepada-Mu, agar kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan dan pergumulan. Peristiwa adanya virus COVID-19 yang mematikan telah mengguncang seluruh dunia, baik dari seluruh aspek kehidupan, yaitu kesehatan, religi, ekonomi, dan sosial politik. Pada tahun ini kita menghadapi suatu peristiwa yang memilukan hati, yaitu COVID-19 yang mengakibatkan banyak orang yang ketakutan, bahkan telah banyak yang meninggal dunia. Situasi perekonomian kita juga hingga pada saat ini masih dalam keadaan terpuruk. Banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan akibat dampak virus ini. Bahkan dampak dari COVID-19 juga sampai pada gereja. Oleh karena semuanya itu, marilah semakin giat untuk berdoa kepada Tuhan kita agar COVID-19 segera berlalu dari dunia ini, agar seluruh umat yang terkena virus corona dapat sehat kembali hingga dunia ini akan pulih kepada kehidupan yang lebih baik untuk memasuki tahun baru 2021. Ya Tuhan Allah kami, Engkau yang Maha Kasih dan Maha Baik, kasihanilah kami. Pulihkanlah kami kepada kehidupan yang lebih baik dan jauhkanlah virus corona dari muka bumi ini. Jika ini terjadi akibat dari dosa-dosa kami, ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Saudara-saudariku yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Rancangannya adalah rancangan yang ajaib. Itulah yang selalu diperbuat Tuhan bagi kita. Yakin dan percayalah akan firman Tuhan. Jadikanlah firman-Nya sebagai penopang dalam perjalanan hari-hari kehidupan kita. Kita bernyanyi. Songon amado Tuhan akona, holongi Tuhan kai Tuhan, yang masa di panguru piona, membantu pada tanah Tuhan, jembatan amat tanari ginjan idoha bosaku sai toto dipangiri
tangana jameso nam dorokino. Firman Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Berharaplah kepada Tuhan, janganlah gentar. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Berjalanlah dalam iman yang kokoh kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 169 ayat 3. Tuntunlah hatiku dekat kepadamu, langkah dan hidupmu teladan bagiku. Dengan darahmu yang kudus ku bagikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darahmu yang kudus sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darahmu yang kudus ku bagaikan salju bersih. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada akhir tahun ini yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 89 sampai 96. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Setiamu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Jemaat, kita membacanya secara responsoria. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Kiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan tita-tita-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyamu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari tita-tita-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 25 ayat 2. Jemaat kami undang berdiri. Yesus, lihatlah hamba-Mu, pelihara hidupku, dan teguhkanlah imanku dalam roh dan jiwaku, dan korbankanlah hatiku melakukan firman-Mu, bagai Maria yang selalu haus akan firman-Mu.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 760 ayatnya yang pertama. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Dia sangat ku percaya, terkasih bagiku. Juru selamat yang menghapus dosaku. Dia menghibur hayati di kala dukaku, yang menolong aku tersesat. Tuhan Yesus sahabatku, Dia bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Untuk warta gereja kita, saya rasa berikut laporan keuangan akan dilaporkan untuk minggu selanjutnya, Ina. Ya, beri adalah laporan program, laporan kegiatan gereja selama 1 tahun yang akan saya laporkan sebagai pendeta yang melayani gereja KBP California Redland. Beri 31 Desember 2020. Sudah sepatutnya kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Allah Bapa kita dan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Karena pada saat ini Dia memperbolehkan kita untuk tetap melanjutkan proses kehidupan kita, terlebih lagi di dalam proses pelayanan dan kegiatan gerejawi. Pada saat ini, saya sebagai pendeta gereja KBP California Redland melaporkan bahwa banyaknya tantangan dan pergumulan yang harus gereja, parhalado, jemaat, dan pendeta alami di masa COVID-19 ini. Jika kita melihat bagaimana peningkatan jumlah dari setiap jemaat yang mengikuti ibadah, dari bulan 1 sampai dengan bulan yang ketiga, gereja masih dapat melihat persentasinya. Persentasi yang dapat disampaikan untuk kita semua, sekitar 70-80% jemaat melakukan ibadah setiap minggunya. Hanya untuk bulan yang ketiga. Untuk bulan 4 sampai dengan bulannya yang ke-12 ini, karena gereja melakukan pelayanannya baik Zooming dan live streaming Facebook, dan terkadang ada titik sentral, sehingga gereja tidak dapat melihat presentasi dari berapa banyaknya jumlah jemaat yang mengikuti
setiap ibadah minggunya. Yang kedua, katekisasi CD. Katekisasi CD dengan jumlah 5 anak-anak gereja dapat berjalan dengan baik selama kurang lebih 1 tahun. Dan pada tanggal 5 Desember 2020 telah dilangsungkan gereja ujian lisan bersama dengan orang tua, dan minggu sebelumnya dilakukan ujian tulisan. Dan seluruh anak-anak katekisasi sebanyak 5 dapat lulus dengan sukacita dan ujian. Learning Sintua. Selama kurang lebih 1 tahun, pendeta juga dapat melayani Learning Sintua kepada 2 calon Sintua, yaitu calon Sintua M. Samosir dan calon Sintua Inang E. Borumanuru, dan dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Dari 2 program yang telah berlangsung, gereja memang belum dapat melakukan CD peneguhannya dan penabalan Sintua serta pensiun Sintua. Ini dikarenakan pandemi COVID yang tidak memperbolehkan gereja untuk saat ini digunakan karena melihat semakin meningkatnya virus COVID-19. Perjamuan kudus. Gereja melayankan perjamuan kudus sebanyak 2 kali selama 1 tahun ini, walaupun secara pribadi pendeta merasa sedih karena tidak semua jemaat menerima perjamuan kudus selama 1 tahun ini. Yang pertama, itu diminta oleh keluarga jemaat Amang Siboya Borusian Turi di tanggal 31 November. Perjamuan kudus secara khusus, mengingat Amang Siboya sudah bertahun-tahun sakit dan dilayankan pendeta dengan penuh sukacita. Yang kedua, 25 Desember, gereja juga melayangkan perjamuan kudus seperti waktu yang telah ditetapkan oleh gereja HKBP, yaitu tanggal 25 Desember. Walaupun tidak semua jemaat menerima perjamuan kudus tersebut, tetapi setiap jemaat yang menerima ikut mendoakan jemaat yang ada di rumah. Penguburan. Gereja juga melayangkan ibadah penguburan kepada jemaat yang meminta, bukan jemaat HKBP California Redland, tetapi jemaat HKBP yang ada di Indonesia, orang tuanya, kepada almarhum Mary Boru Huta Barat. Gereja bersama dengan Parhalado melayangkan di tanggal 11 Juni 2020. Demikianlah laporan beri yang dapat pendeta Diana Catherine Boru Simanjuntak MTH laporkan untuk tahun 2020. Kurang lebihnya saya sebagai pendeta jemaat meminta maaf dari segala pelayanan dan program-program yang belum dapat berjalan secara utuh dan mungkin tidak berjalan secara baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang mempermakmurkan segala pelayanan yang boleh saya lakukan dan juga yang menyertai setiap jemaat yang telah menerima pelayanan saya selama 1 tahun ini. Tuhan Yesus menyertai kita untuk menapaki tahun 2021. Damai sejahtera menyertai kita. Amin. Yang berikutnya kita akan mendengarkan kata-kata sambutan yang mewakili AMA, yaitu Amang J. Purba dari San Diego, yang mewakili Inang Nyonya Siboya Borusian Turi, dan yang mewakili Youth Jordi Samosir
Waktu dan tempat kami persilakan. Ada sedikit ralat Amang Sintua Tobing, maaf, yang mewakili Inang Nyonya calon Sintua M Samosir Boru Sihombing. Oh, oke, Inang. Maaf Amang, ada salah. Ya. Jadi yang mewakili Ina yaitu Inang Samosir Nyonya Boru Hombing. Kami silakan untuk Amang J. Purba. Melihatnya amang situasi Hombing. Puji Tuhan kita sampaikan kepada Tuhan yang Maha Penguasa. Karena akhirnya kita bisa sampai di akhir tahun 2020. Kita semua udah dengar tadi laporan dari Inang, banyak tantangan yang kita hadapi secara pribadi, keluarga, dan juga secara gereja. Kalau kita hitung-hitung sebetulnya berkat yang kita terima juga luar biasa banyaknya. Ya kalau kita lihat di sini ada banyak 17 keluarga, 17 Zooming yang ikut. Kita semua masih bisa hidup, bisa sehat, ya kan, bisa ngikut Zooming, itu udah luar biasa. Jadi pertama kita harus mensyukuri apapun tantangan yang kita hadapi, apapun seberapa besar pun itu, kita masih bisa hidup sehat dan bisa memuji Tuhan. Itu yang pertama. Kita nggak boleh jadi melupakan karena terlalu banyak persoalan terus kita jadi lupa berkat yang kita terima. Kita sudah menerima banyak sekali berkat. Secara gerejawi juga kita bisa terus komunikasi, kita bisa terus kebaktian, dan kita juga masih bisa terus mengikuti perkembangan. Dipuji Tuhan. Kalau kita mau bicara apa yang bakal kita harapkan untuk tahun depan 2021, ya pasti semua kita maunya lebih baik. Pasti semua kita maunya COVID-nya nggak ada, ya kan? Pasti kita pengen jumpa kembali, berminggu bersama. Tapi apakah itu bisa terjadi? Pasti tidak bisa secepat overnight. Nggak bisa langsung minggu depan selesai divaksin, kita jumpa lagi, pasti enggak. Disitulah kita perlu juga berdoa bersama-sama terus. Kita mulai perubahan itu sebetulnya dimulai dari diri kita. Kalau kita pengen memiliki hidup yang lebih baik, kita jangan menggantungkan semua hidup kita kepada orang. Jangan jadi orang yang mengatur kita. Pertama-tama kita secara pribadi dan Tuhan. Kita nggak boleh lari dari situ. Karena bagaimanapun kita pergi kerja, kita di rumah, COVID di mana-mana. Ya kan? Apakah kita mau kena COVID, kita mau kena penyakit atau tidak? Kita dulu kembali ke pribadi kita. Pasti kita nggak mau sakit kan? Pasti kita nggak mau menyakiti orang. Kita nggak mau menyakiti keluarga kita. Kita tetap penting kalau dalam kehidupan itu pertama hidup dan kesehatan. Ya kan, mau tahun 2020, 2020 maupun 2021 ini tetap paling penting buat kita. Biarpun harapan kita mau kumpul lagi, tapi kalau jadi sakit, dah untuk apa? Ya kan? Kalau kita jadi menyakiti orang lain jadi sakit, lah untuk apa? Ya kan? Jadi kalaupun kita punya harapan 2021 nanti COVID-nya bisa kita tangani pakai vaksin atau bagaimana, itu pasti punya waktu. Apa yang diuji Tuhan kita alami selama COVID ini, pertama itu kita harus bisa mencintai sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kalau kita tidak pakai face mask, apakah kita mencintai diri kita? Apakah kita mau kena penyakit? Apakah kita mau mati? Kalau kita nggak pakai face mask, apakah kita mencintai orang lain? Sesama keluarga kita, sesama teman kita, sesama teman gereja? Pasti jawabnya tidak. Tuhan mengatakan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita memakai face mask itu untuk melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain supaya nggak kena dari kita kalau kita sakit. Ya kan? Tetap itu prioritas pertama buat kita. Maaf, saya bukan mau
mau menggurui hal sepele, tapi kalau aku perhatikan dari Zoom banyak juga kita yang nggak pakai. Itu berbahaya. Jadi tahun 2021 harapan pertama kita mau sehat, kita mau lebih baik, kita mau hidup selalu dimulai dari yang mendasar, basic, pakai face mask supaya kita bisa sehat, selamat. Itu harapan kita semua kan, biar kita jumpa lagi. Apa kita mau sakit? Enggak. Apa kita mau mati? Enggak. Jadi kita kembali ke basic pertama itu. Yang kedua, secara gerejawi jemaat, ya. Kalau kita lihat punya ada program yang menarik di akhir tahun yang gereja kita sudah buat, itu celengan yang kita sudah kirim ke Elim dan Nepata, ya. Kalau saya secara pribadi suka itu. Lebih bagus yang cara kita pakai sekarang dibanding dulu, mungkin Sintua Tobing juga masih ingat, di Norco pernah sampai buat acara, waktu itu pendetanya Rastol, jadi sampai acara nortor, mengumpulkan dana, nggak tahu saya jumlahnya uang berapa. Jadi dulu itu kayaknya diundang banyak orang, trennya nggak tahu, tapi kalau yang saya suka lebih bagus yang sekarang. Kita hubungi aja jemaat, ya kan. Nanti untuk tahun depan kita bisa buat dimulai dari Januari sampai Desember, nanti dilaporkannya Desember. Nanti per keluarga bisa dikumpulkan dari Januari, ya bagus-bagus saja. Nanti terakhir di Desember nanti kita kirim lagi. Itu bagus, kita perlu lanjutkan kalau kita bicara program untuk yang 2021 secara jemaat, gerejawi, gereja kita. Nah, yang kedua, ya setelah ngomong-ngomong dengan orang tua kita Zoom kemarin itu, ada satu pertanyaan. Bisa nggak kita gereja on time? Ya, saya hanya menyampaikan keluh kesah. Waktu kemarin ngomong-ngomong sama orang tua kita, Sintua Raja Gugus, Sintua Amang Simbolon, Amang Tua Julu, ya waktu kita kemarin ngomong-ngomong, bisa nggak kita secara gereja itu on time? On time, tepat waktu, nggak terlambat. Ya, jangan marah. Aku termasuk orang yang paling rajin kalau gereja itu terlambat. Di gereja kami di sini di San Diego rajin kali aku terlambat. Jadi baru-baru ini Zoom inilah aku rajin. 30 menit sebelumnya udah harus mulai sampai orangnya aku marah-marahin. Cobalah itu tantangan kita secara gereja, jemaat, ya. 1 tahun itu kan banyak minggu, 52 minggu. Bisa nggak kita katakan berapa? 50% on time? Tantangan buat kita semua. Karena gereja itu kan bukan hanya pendeta, bukan hanya parhalado. Jadi jemaat juga, ya kan, kita semua. Itu dulu coba harapan-harapan kita. Yang pertama saya tetap mengharapkan kita itu sehat, hidup. Cobalah pakai face mask untuk melindungi diri kita dan melindungi orang lain yang kita cintai. Yang kedua, yaitu celengan untuk Elim Hepata itu bagus kalau kita teruskan untuk tahun depan. Dan yang ketiga, harapan kita bisa nggak kita gerejanya on time. Ya kan, entah waktu ada titik sentral atau nanti waktu kalau sudah kumpul bersama atau zooming. Itu dululah kata yang bisa kami sampaikan buat kita di akhir tahun ini. Songoni mahatasyat kami. Melihat mah. Tolong Amang Samosir di unmute biar bisa ngomong Inang. Oke, monggo. Maaf, kurang kedengaran suaranya Inang. Kurang dekat. Syukur dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat diri saya sebagai mewakili perempuan atau Ina. Di akhir tahun ini saya merasakan dibilang suka, ya tidak juga, karena banyak sekali yang saya rasakan rintangan dan hambatan, apalagi terlebih-lebih melalui di gereja kita ini. Tapi ya kita masih bisa melewati akhir tahun ini bersama-sama
dan juga dalam kesehatan juga kita masih diberikan sama Tuhan. Apalagi di gereja kita cukup lama kita istilahnya tidak berjumpa waktu itu ya, awal-awal waktu pertama-tama di lockdown kita ini. Tapi kesininya kita makin rutin juga ketemu hampir tiap minggu. Tapi memang itulah sukacita yang diberikan Tuhan. Kita harus melewati semua rintangan ini. Kita harus melewati juga cobaan-cobaan yang kita rasakan, apalagi terlebih COVID-19 ini. Jadi untuk kita semua jemaat, terlebih kami jemaat, merasa semakin dekat, terlebih-lebih dengan Inang Pendeta yang begitu gigihnya. Untuk kami sebagai INA disupport banget dengan dukungannya, dengan para halado juga. Terima kasih para halado semuanya. Hari lepas hari sampai detik ini kami merasakan begitu eratnya para halado satu sama lain untuk mendukung gereja kita ini, walaupun gereja kita ini ya segini-gini aja, tapi saya merasakan kedekatan satu sama lain. Kedekatan satu sama lain inilah, di gereja inilah saya merasa pribadi saya keluarga satu sama lain. Tidak ada lagi ya di Indonesia jauh, tapi ya saya mengandalkan gereja sebagai keluarga, sebagai iman kami juga bertumbuh di sini, dan juga semakin kuat iman kita satu sama lain diberikan Tuhan. Jadi kami sebagai kaum INA patut bersyukur dan terima kasih atas dukungan Inang Pendeta, para halado, dan juga mudah-mudahan gereja kita juga semakin kuat, semakin bertambah jemaatnya nanti, apalagi sesudah akhir tahun ini memasuki 2021. Semoga semakin setia kita kepada Tuhan, dan juga kita diberkati melewati hari 2021 ini, dan juga mudah-mudahan virus corona 2021 hilang dan kita juga bisa bersatu kembali di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama kita lagi. Dari Ina itu Inang yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih. Ya, saya dari perwakilan Youth mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Berkat Tuhan yang kita semua mengucapkan syukur atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita semua di tengah pergumulan duka cita maupun sukacita yang kita alami. Sepanjang tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk berada di penghujung tahun ini dalam keadaan yang sehat. Semoga di tahun yang baru esok kita makin lebih kuat untuk menjalaninya dalam iman dan segala hal yang ada dan yang pasti tetap sehat dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Selamat menyongsong tahun baru Ma Diangka, para haldo, Inang Pendeta, dan jemaat semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selanjutnya kita akan mendengar doa syafaat yang akan disampaikan oleh Amang Sintua Hutajulu. Silakan Amang Sintua Hutajulu menyampaikan doa syafaatnya untuk kita semua. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akan menaikkan doa permohonan syafaat kita kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kudus. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, yang kami puji, kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus,
yang telah begitu setia memberikan kehidupan kepada kami, Jemaat HKBP California Redland pada saat ini. Oh Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah memberikan kepada kami waktu ini untuk mendengarkan firman-Mu di dalam acara kami secara khusus akan melewati dan akan menutup tahun 2020. Ya Tuhan, sungguh mulia, sungguh besar Engkau yang telah memberikan kehidupan kepada kami, sehingga kami masih dapat berkumpul pada saat ini, mendengarkan nanti firman-Mu, dan mendengarkan segala kehidupan-kehidupan yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Oh Bapa di surga, di dalam doa-doa syafaat kami, ya, yang pada saat ini kami akan bawakan ya Tuhan. Pertama-tama kami selaku warga masyarakat Indonesia, kami mau membawakan negara yang kami cintai, negara Indonesia pada saat ini. Kiranya Tuhan mau membimbing pimpinan, presiden, menteri, dan segala pejabat sampai kepada tingkat kelurahan ke desa ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati negara kami yang sedang dalam pergolakan ya Tuhan. Kami mohon Tuhan mau membimbing para pimpinan-pimpinan negara yang kami cintai, negara Indonesia, agar negara kami bisa bertumbuh berkembang. Dan pada saat ini juga ya Bapa, kami teringat kepada seluruh orang-orang yang kami cintai, saudara-saudara kami yang berada di Indonesia. Kami mau berdoa untuk mereka ya Tuhan. Sertai dan lindungi saudara-saudara kami, orang tua kami, kakak kami, adik kami, Namboru, Tulang, saudara-saudara kami yang kami cintai yang lainnya Tuhan. Kami mau menyerahkan kepadamu mereka ya melalui doa kami pada saat ini. Kiranya Tuhan melindungi mereka, menyertai mereka sama seperti kami di sini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kepada saudara-saudara kami yang dalam keadaan kedukaan, kiranya Tuhan menghiburkan mereka. Pada saat ini juga kami mau membawakan negara tempat kami berdiam ya Tuhan. Engkau telah membawa dan menimbakan kami dan hidup di negeri Amerika ini ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk negara ini. Kiranya Tuhan mau menyertai dan memimpin dan membimbing daripada pimpinan teristimewa ya Tuhan, setelah berakhirnya masa pemerintahan atau pimpinan Presiden Trump dan akan masuk kepada presiden yang baru, yaitu presiden kami yang baru Joe Biden. Kiranya Tuhan mau menyertai dan memberkati pimpinan-pimpinan di negara ini yang memberikan kepada kami kesempatan untuk berdiam di negara ini dan hidup. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberikan kesempatan kepada kami, bangsa orang-orang Indonesia yang ada di Amerika ini, kiranya kami dapat hidup dan berkegiatan di negeri yang telah Tuhan berikan kepada kami. Oh Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau bersyafaat membawakan gereja atau persekutuan perkumpulan yang Kau berikan kepada kami, yaitu
perkumpulan kami HKBP California Redland. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan akan pergumulan, akan usaha, pergolakan, dan keinginan kami, kerinduan kami akan pertumbuh kembangkan daripada gereja kami. Kiranya Tuhan mau mendengarkan dan memberkati ya Tuhan pada saat ini semua refleksi yang telah kami naikkan pada dan laporan yang disampaikan oleh Inang Pendeta dan juga laporan daripada keadaan daripada gereja kami serta pengharapan yang telah dinaikkan oleh perwakilan dari pria, wanita, dan remaja yang mengharapkan ya Tuhan akan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami jemaat HKBP Redland. Kiranya Engkau memberkati semua yang kami harapkan itu ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, dalam persekutuan kami, dalam kegiatan gereja ini ya Tuhan, yang kami sangat rindukan. Kiranya Tuhan mau hadir pada setiap kegiatan gereja yang kami jalankan dan memberkatinya. Oh Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau membawakan saudara-saudara kami seiman, saudara-saudara kami anggota daripada gereja ini ya Bapa, yang sakit. Ada beberapa jemaat-Mu yang telah lama ya Tuhan menantikan kesembuhan maupun penyembuhan daripada jamahan-Mu ya Tuhan. Teristimewa kepada Bapak J. Siboya yang sangat lama menantikan kiranya Tuhan mau menjamah tubuh dan memberikan pemulihan kepada Bapak J. Siboya dan kepada keluarga yang mengurus baik istri dan anak. Demikian juga kami membawakan Inang Nyonya Mangun Song Boru Sitorus yang sedang terbaring pada saat ini di rumah sakit. Kiranya Tuhan mau menjamah dan memberkati segala usaha daripada para medis, dokter, dan obat-obatan. Demikian juga kepada Bapak Lumban Gaul yang sedang dalam keadaan perawatan pada saat ini. Kami membawakan kiranya Tuhan mau menguatkan, memberikan pertumbuhan imun dalam tubuh dan semangat hidup kepada Bapak Lumban Gaul, sehingga pada saatnya Engkau memberikan waktu yang baik agar kami dapat berkumpul kembali. Juga kepada Inang yang kami cintai, Bu Inang Boru Sitanggang Nyonya Raja Guguk, yang di dalam masa ketuaannya ya Tuhan, dan masa-masa penyakit ataupun segala kelemahan dalam tubuh yang diderita oleh inang kami yang kami cintai, kiranya Tuhan mau beserta dengan inang kami menguatkan, dan juga keluarga yang telah sangat berusaha untuk selalu menghibur Inang Boru Sitanggang, dan kepada saudari Inang Boru Simajuntak yang juga dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan mau menjamah tubuhnya sehingga memperoleh kesembuhan. Juga kepada
saudara-saudara kami yang mungkin kami kelupaan, kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami mau membawakan kiranya tangan Tuhan bisa menjamah tubuh mereka dan menyembuhkan segala penyakitnya. Ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang di dalam keadaan kesusahan, kiranya Tuhan datang mau menghiburkan dan mendukung, memberikan support kepada saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan dan kesusahan. Oh Bapa di surga, juga kami membawakan anak-anak kami yang di dalam keadaan pertumbuhan dan juga dalam stadinya. Kiranya Tuhan mau menolong dan memberkati semua usaha mereka di dalam cita-cita kehidupannya. Bapa kami yang di surga, banyak sekali yang kami inginkan. Kami hanya mau berserah kepadamu, ya Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat ini kami teringat pada 9 bulan yang telah lalu, kami selalu dalam keadaan kesepian oleh karena keadaan dalam COVID-19 yang memaksa keadaan kami harus berdiam diri. Kami sering kesepian, ya Tuhan, karena keadaan tersebut. Tapi pada saat ini kami mau datang bersyukur kepadamu, karena kami tahu Engkau tetap setia menyertai, menghibur kami, ya Tuhan. Walaupun dalam keadaan kami yang pada saatnya kami merasa kesepian, kedinginan, tapi kami yakin Engkau setia menemani kami, ya Bapa. Kami mohon, ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati usaha-usaha daripada pemerintahan ini. Dan seperti, ya Tuhan, sebentar kami mengharapkan akan kesediaan daripada vaksin yang akan diberikan oleh pemerintah ini kepada kami. Kiranya Engkau memberkati segala usaha-usaha daripada pemerintah ini dan segala doa-doa permohonan kami, ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan hadir, mau beserta dengan kami melawan kesepian, kesendirian, ya Tuhan, dan agar tubuh kami bisa survive melawan dan menghindar daripada COVID-19. Tuhan Bapa kami di surga, kami mau pada saat ini mau bersyukur kepadamu dan mengucapkan terima kasih, ya Tuhan. Engkau telah menyertai perjalanan kami masing-masing sepanjang tahun 2020 yang lalu. Banyak sekali, ya Tuhan, yang kelakuan dan kehidupan kami yang tidak berkenan kepadamu, ya Bapa di surga. Kiranya pada saat ini kami mau memohon ampun, ya Bapa. Kiranya Engkau mau menghapus segala kelemahan yang kami lakukan pada tahun 2020. Seringkali kami lemah dan kami jatuh, ya Tuhan. Tapi dengan pertolongan dan bimbingan-Mu, kami sampai pada saat ini akan mengakhiri tahun 2020. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga kami mau menyerahkan pengharapan hidup yang kami harapkan di dalam tahun yang akan datang, tahun 2021. Kiranya Tuhan mau menyertai kami, memberkati perjalanan langkah kehidupan kami, dan kiranya Tuhan mau berkenan kepada doa-doa kami. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami.
Kami mohon ini segala doa dan permohonan ini karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami daripada dosa yang kami alami ya Tuhan. Kiranya dengan penebusan Yesus Kristus kami beroleh berkat dan kehidupan yang baru dan matahari yang penuh indah pada besok kami akan melangkah pada tahun yang baru, tahun 2021. Terima kasih kepadamu Allah Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan kita. Amang, ada ralat yang baru sudah di grup, persembahan tidak ada sebelum khotbah, Amang. Oke, ya, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28 ayat 1 dan 2. Tolong Amang Samosir di-unmute, si audionya nggak kedengaran. Tolong Amang Samosir supaya audionya di-unmute. Sumber kehidupan, damai dan senang, sumber sukacita dan pelipur harap bagi yang resah. Tuhan Maha Kuasa, Juru Selamat manusia dari kuasa dosa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai saudara-saudari sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba waktunya inilah malam terakhir di tahun 2020. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan oleh HKBP, tertulis dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Marilah dengan iman percaya kita dengarkan firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia kitalah yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, inilah waktunya kita untuk merenung dan merefleksikan setiap kehidupan iman percaya kita. Karena kehidupan manusia itu selalu dihubungkan dengan Tuhan, sang sumber kehidupan. Baik itu ekonomi,
sosial politik, bekerja, pendidikan, apapun itu, selalu sentralnya atau dasarnya itu kita mencari siapa sebenarnya pencipta dari manusia itu. Kalau toh kita memang berkata bahwa tidak semua manusia di dunia ini percaya kepada Yesus Kristus atau kita katakan sebagai pengikut Kristus, tetapi setiap manusia yang lahir ke dunia ini, pada waktunya, pada momennya, pasti mereka masuk pada titik perenungan dan refleksi, siapakah pencipta saya? Dan pada waktu ketika manusia dan kita semua merefleksikan dan merenungkan bahwa ternyata kita itu bukan lahir dari batu. Bye-bye. Kita juga bukan lahir dari sebuah bibit. Kita lahir bukan dari virus. Kita juga bukan keturunan seperti teori-teori yang ada, keturunan dari seekor kera. Sehingga ketika pada masa refleksi dan perenungan kehidupan kita, satu hal yang pasti, saudara yang diberkati Tuhan, untuk terus melanjutkan proses kehidupan ini, satu hal yang pasti sekali lagi, bahwasanya Allah, sang sumber kehidupan, tidak, istilahnya, tidak terlalu, atau kita bisa katakan begini, banyak hal dan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, tetapi tangan Tuhan itu tidak pendek untuk membantu kita. Dan mata Tuhan itu tidak sayu untuk melihat kita. Rangkulannya itu juga tidak setengah untuk merangkul kita. Jadi Tuhan Allah sang sumber kehidupan, Tuhan Allah sang pencipta itu selalu memberikan yang 100% untuk kita orang yang percaya. Selalu memberikan segala sesuatu yang full. Segala sesuatu yang totalitas. Seperti topik pada minggu ini, topik pada malam ini yang mengatakan bahwa firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Berarti kalau Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa firman itu adalah daging dan daging itu adalah firman. Dan Yesus Kristus sebagai manusia yang adalah daging dan dia juga adalah firman, berarti kita yang mempercayai dan taat kepada firman itu, kita harus membuat firman itu menjadi daging dalam kehidupan kita. Jadi firman itu tidak hanya sebuah teori, saudara yang berkati Tuhan. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita itu taat kepada Tuhan, kita juga mau setia, jadi sama dengan perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka dipimpin oleh nabi-nabi Allah, mereka itu naik turun, saudara yang diberkati Tuhan. Mereka percaya bahwa Allah yang adalah Allah Abraham, Allah Ishak adalah Allah Yakub, itulah yang mencipta dan yang memberkati dan yang memimpin mereka nanti keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan. Tapi itu hanya sekedar mereka katakan Tuhan Allah adalah Allah Abraham yang mereka percayai. Tetapi ketika mereka mengalami kelaparan, mereka takut akan kelaparan. Ketika musuh, orang Mesir, mengejar-ngejar mereka, ingin membunuh, mereka takut. Ketika mereka melihat bahwa gnostik, pengetahuan yang bekerja pada zamannya, mereka meniadakan Allah. Dan mereka mengatakan bahwa pengetahuan lebih daripada Allah. Itulah segala sesuatu yang boleh terjadi pada kehidupan orang percaya, saudara yang diberkati Tuhan. Dikatakan percaya kepada Allah, tetapi tidak benar-benar full tentang kuasa dan kasih Allah. Dikatakan bahwa Allah, bangsa Israel mengatakan bahwa Allah akan memimpin mereka dari tanah Mesir, dari perbudakan ke tanah Kanaan, tetapi kembali mereka melupakan Tuhan. Demi segala sesuatu, demi iming-iming mereka menyembah dewa-dewa Baal.
Demi pengetahuan yang bekerja pada saat itu, mereka membangun Menara Babel. Dengan mengatakan tidak perlu Tuhan karena mereka bisa membangun menara sampai ke langit. Dan itulah yang menjadi perenungan bagi setiap orang percaya. Di manakah letak Tuhan dalam kehidupan kita? Sudah pasti saudara yang diberkati Tuhan, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus, yang boleh kita baca tadi bersama di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang 22-25 mengatakan bahwa kita ini bukan dari yang fana lagi. Kalau kita dari yang fana, kebanyakan dari kita itu masih terus meragukan akan kuasa Tuhan. Meragukan akan kuasa Tuhan bukan berarti kita semena-mena dalam kehidupan, bukan. Tetapi kita harus menempatkan Allah lebih tinggi dari manusia. Allah lebih tinggi dari pengetahuan. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Bahkan teori-teori seperti Albert Einstein dan Galilei yang sempat mengatakan bahwa mereka tidak percaya adanya Tuhan, ujung-ujungnya mereka mengakui bahwa ternyata memang ada Tuhan. Walaupun mereka termasuk tokoh yang bisa dikategorikan mereka adalah orang yang paling pintar di dunia ini. Bahkan sampai akhir ini, tidak ada yang bisa menggantikan Albert Einstein tentang kepintarannya. Walaupun dikatakan bahwa di negara Amerika ini adalah negara superpower, dari segala ilmu sains segala macam itu belum bisa ada yang menggantikan Albert Einstein. Inilah yang diinginkan Rasul Petrus kepada jemaatnya dan kepada kita, saudara yang diberkati Tuhan. Jangan pernah kita berkata percaya, tetapi kita membuat Allah di bawah atas segala manusia yang berkata. Tetapi Rasul Petrus menginginkan menyadarkan kita bahwa kita ini bukan lagi dari yang fana. Maksudnya bukan lagi dari yang fana, bukan berarti kita ini manusia tidak mati, bukan. Tetapi maksudnya bukan lagi dari yang fana, bahwa Yesus Kristus yang menjelma menjadi daging yang adalah manusia, menjadikan kita bukan lagi yang fana pada waktunya. Pada waktu Yesus Kristus datang kedua kali, kita ini akan memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Itu yang menjadikan kita, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita mau membaca Filipi 4 ayat 6, itu yang menjadikan kita semakin teguh di dalam iman dan semakin yakin bahwa firman Tuhan itu adalah Allah dan Dia di atas segala-galanya. Filipi 4 ayat 6 berkata kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tahun ini banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran kita, pergumulan dan tantangan kita. Dan saya yakin semua kita itu berlomba untuk hidup sehat. Karena tidak ada satupun manusia yang pengen sakit. Tidak ada satupun manusia yang pengen sakit. Dan banyak sekali kita juga berlomba-lomba ingin menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus yang meneladani Yesus Kristus yang berusaha untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada satupun orang yang mau mencelakai orang lain. Saya yakin. Tetapi pada hakikatnya, pada kondisinya, pandangan manusia satu dengan pandangan manusia yang lain itu berbeda, saudara. Seperti saya pernah khotbah, saya katakan kalau misalnya nggak makan nasi, saya sehat. Tapi ada yang bilang, Ina kalau sehari nggak makan nasi, saya bisa sakit. Setiap orang berbeda-beda. Tetapi tujuan dari setiap orang yang percaya, yang selalu menggantungkan kehidupannya, selalu mendasari hidupnya dari Tuhan, pasti fokusnya, saudara yang diberkati Tuhan, menjadi berkat. Walaupun pandangan, seperti contohnya, ada orang bilang, kalau kerja
kebanyakan kerja bisa sakit. Ini masa pandemi. Kok yang ngoyo kerjanya? Ada orang yang memang lemah fisiknya, tapi ada orang yang kuat. Saya bisa bekerja maupun berjam-jam, saya tidak akan sakit. Nah, setiap orang berbeda-beda, saudara yang diberkati Tuhan, dalam memahami dan memaknai kehidupan. Tetapi satu hal yang pasti, kembali saya katakan satu hal yang pasti ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita berjuang, berlomba menjadi berkat. Amin. Amin. Kita berjuang. Dengan berjuang kita menjadi berkat, pastinya juga kita bersama-sama melihat poin A, poin B, poin C itu tidak mungkin itu bisa serempak sama. Tetapi bagus kalau itu menjadi serempak sama, itu bagus sekali. Tetapi jangan jadi kita juga mengatakan bahwa yang seperti tadi, oh karena kamu kerja sudah 12 jam, 15 jam, atau 20 jam, kamu nanti bisa sakit. Belum tentu. Ada orang yang tidak bekerja sakit. Ada orang yang hanya di rumah saja sakit. Ada orang yang bisa bekerja, dia melayani banyak pasien. Padahal juga ada yang berkata imun, apalagi pada saat ini virus COVID itu menyerang imun ya. Kita semua. Nggak hanya ketika ada orang, saya sempat waktu itu pergi ke salah satu store, saya lihat ini katanya COVID, tapi kok orang berbondong-bondong ngantri ya. Tetapi dari situ saya belajar. Dari situ kita juga boleh belajar. Apa yang kita pikirkan belum tentu terjadi pada orang yang kita pikirkan itu. Marilah pada saat ini kita mau bersama-sama benar-benar saling mendukung satu sama lain. Saling menguatkan satu sama lain. Dengan tidak sedikit pun kita mencoba menghakimi satu sama lain di antara kita. Tetapi marilah seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan kita kali ini, yang mengatakan bahwa kasih itu yang harus hidup di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya saudara yang diberkati Tuhan, sebenarnya kasih itu siapa dan apa? Kalau kita baca dari 1 Korintus 13, ini bisa banget memahami kita sebenarnya apa yang dimaksud dengan kasih. Kalau yang saling mengasihi kita juga sudah tahu. Tetapi kita mau belajar apa itu sebenarnya atau siapakah itu kasih. Saya akan membaca secara penuh untuk kita menjadi refleksi kita. Ini refleksi singkat dan akan menjadi penutup untuk kita. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka
dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Siapakah kasih yang sesungguhnya disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus? Kasih adalah Yesus Kristus dan firman Allah. Karena di sini sangat jelas, sekalipun engkau membagi-bagikan dan memberikan tubuhmu sebagai korban, kalau tanpa Yesus Kristus, itu nggak ada faedahnya. Sekalipun engkau bisa memindahkan gunung, punya iman. Sekalipun engkau berpengetahuan, sekalipun engkau bisa bernubuat, tetapi tanpa kasih, tidak ada artinya. Jadi kasih ini adalah kasih sesosok yang dikatakan sebagai juru selamat, saudara yang diberkati. Karena bukan kasih perbuatan kita yang membawa kita ke surga. Kita uji. 1 Yohanes 4, siapakah yang dimaksud oleh rasul-rasul yang adalah murid Yesus tentang kasih. Kita uji 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dari sini saudara yang diberkati Tuhan, topik kita memang sungguh sangat benar. Jikalau engkau berkata bahwa firman itu tetap untuk selama-lamanya, karena firman itu adalah kasih, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam sebuah kesombongan rohani yang berkata kita harus berbuat. Ya memang kita merespon. Tapi ujungnya keselamatan itu sola gratia, holan alani asini roha, bukan perbuatan kita. Asini roha, kasih Allah. Dan itu yang bersama-sama dengan kita tumbuh, saudara yang diberkati Tuhan. Tidak hanya tumbuh pada saat ini saja. Tidak hanya tumbuh ketika akhir tahun ini saja. Tetapi tumbuh selama-lamanya. Dan kasih yang ada adalah Allah mengajak kita untuk selalu mengucap syukur. Dan kasih yang ada dalam kehidupan kita itu membawa kita untuk tidak lagi khawatir akan apa yang ada pada diri kita. Semuanya kita follow, kita ikuti. Karena hati kita yang hidup di dalam Tuhan itu menggerakkan kita, saudara yang diberkati Tuhan. Hati kita menggerakkan ketika kita mau jalan ke sana, kalau kita berat pasti kita tidak akan jalan ke sana. Itu bagi setiap orang yang selalu mengandalkan dan hidup di dalam firman Tuhan. Marilah pada saat ini di akhir tahun 2020 ini kita kembali belajar benar-benar selalu mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan yang adalah kasih, mengandalkan Tuhan yang lebih dari pengetahuan apapun. Tuhan lebih dari pengetahuan apapun, baik ekonomi, sosial, politik, bahkan kesehatan. Dia tidak di bawah dari pengetahuan. Kita harus imani Tuhan di atas dari pengetahuan. Karena dialah yang menciptakan manusia. Dan pengetahuan itu ada karena dia. Jangan pernah khawatir pada segala sesuatu pergumulan dan tantangan kehidupan kita. Tetapi teruslah kita berikan hati yang murni untuk Tuhan berdiam dan menggerakkan segala sesuatunya. Jikalau pada saat ini banyak kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan buat kita boleh membenahi. Membenahi satu pribadi lepas pribadi. Tidak hanya membenahi untuk gereja, lebih kepada membenahi diri kita dan masuk ke dalam sebuah keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berharap besok kita masih diberikan nafas kehidupan yang baru.
untuk semakin mengerti dan memahami bahwa Allah itu adalah kasih. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus yang telah menjaga dan memelihara kehidupan kami. Inilah kami ciptaan-Mu Tuhan. Kami tidak berdaya tanpa nafas kehidupan-Mu. Kami tidak berdaya tanpa kasih yang adalah Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak berdaya tanpa janji-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Kami tidak berdaya tanpa keselamatan yang daripadamu. Engkau menjadi daging dan manusia ke dunia ini untuk memberikan penebusan, keselamatan, dan kehidupan kekal. Inilah kami umat-Mu Tuhan, manusia yang lemah, yang tidak sempurna, dan kami merasa Tuhan, tanpa kasih setia dan anugerah-Mu Tuhan, kami tidak dapat melakukan, berpikir, berbuat, mengucap yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu berseru kepada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu memuliakan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk selalu memanggil nama-Mu. Agar Engkau bekerja di dalam hati kami, sehingga hati kami dapat mengenal dan mengetahui mana yang berkenan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di sorga. Berkati seluruh jemaat-Mu di akhir tahun 2020 ini Tuhan. Jikalau kami banyak kesalahan, ampunkan segala kesalahan dan pelanggaran kami. Jikalau banyak sekali doa-doa, harapan-harapan, impian-impian kami mau serahkan dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau berikan yang terbaik dari setiap impian, doa-doa dan harapan kami Tuhan. Jikalau pada saat ini juga Tuhan kami mau bergandengan tangan Tuhan, mau selalu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, mau mengembangkan gereja-Mu, bertumbuh bersama dengan gereja-Mu di tengah-tengah keluarga besar kami Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Berkati seluruh pahala doa-Mu beserta dengan keluarga mereka Tuhan. Terima kasih untuk waktu mereka, terima kasih untuk pelayanan mereka Tuhan, sehingga kami dapat mengenal firman-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu beserta dengan keluarganya Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu mulai dari yang baik sampai yang lanjut usia. Kau berkati pemerintah negara Amerika dan negara Indonesia. Kau sembuhkan segala penyakit dari jemaat-Mu yang sakit. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi, kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kasih setiamu tiada bertara, dikala suka atau duka pun. Kasih setiamu yang kau curahkan menyelamatkan seluruh hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Musim kering dan hujan bergantian, semesta yang kau ciptakan menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Kasih setiamu tak bercela, besar setia
besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu kau berikan, besar setiamu kepadaku. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita agar kita taat kepada kebenaran, hingga dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas, bahkan saling mengasihi dengan segenap hati. Segala yang ada di dunia ini akan berakhir. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Tetapi firman Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Itulah kiranya yang selalu kita pegang teguh agar kita bersukacita berjalan pada tahun baru 2021. Tuhan Allah, hatiku sangat berharap Engkau akan menyertaiku untuk melangkahkan kakiku dalam perjalanan kehidupanku setiap hari. Firman-Mu yang kekal akan kujadikan sebagai kekuatanku untuk selama-lamanya. Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah datang ke dunia ini, yang diutus oleh Allah Bapa untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dengan demikian bersama Yesus Tuhan, lakukanlah tugasmu. Berjalanlah dan langkahkanlah kami memasuki tahun baru 2021. Kita bernyanyi. Lehon hata mi matau podaki debataki nagogoi asai talu sude musumi debataki nagogoi maka tindak untuk penggoarmi asa malu apa dosa disi asa dijakut Tuhan tamai jebataki nagogoi. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan
tahun 2021 dan terimalah berkat Tuhan untuk kalian semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberikan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ya, shalom untuk kita semua. Terima kasih buat ibadah akhir tahun 2020 ini. Tetap selalu bersukacita dan tetap selalu andalkan firman Tuhan yang tetap dan setia dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, kasih sehat. Selamat menyongsong hari tahun baru. Ya. Selamat tahun baru. Oke. Selamat tahun baru. Halo. Hai Joy. Halo. Halo Amang, Inang. Sehat Joy. Sehat Joy. Udah sembuh Bang Boro, udah sembuh. Puji Tuhan. Ya. Kena COVID. Oh, kena COVID. Hans gimana, Joy? Oh, udah sembuh Kak, udah sembuh juga. Kami berdua udah sembuh. Iya. Mana sih Hans? Di kamarnya dia lagi ada tugas buat sekolahnya katanya mau dikerjakan. Soalnya dia mau pindah katanya bulan Juni atau Juli katanya mau kerja di San Francisco. Asik. Ada kawannya. Siapa yang bilang asik itu ya? Wes Duro. Syuro Nohir. Iya. Oh, pindah Joy. Ya. Kak. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, Jeremiah. Makan apa? Kenapa Joy? I eat Wow, pizza, pizza. egg, Majikan. Give me some. Raja Gugu nggak bisa di mute. Dalis tolong. Cek satu-satu Amang dan Inang. Ada Joy kedengaran suaranya tadi ya. Halo Inang, apa kabar? Sehat Inang. Sayang. Yo. Iya, gitu bro. Video Rohani. Kenalin. Oh, BG Amang Boru. Olo. Dengan pendeta kayak pegawai bank, bajunya jasa. Orang sama situ ada jago gug. Wanita karir. Jam kayak doli-doli, nggak ada pasangan. Ini kita ada. Iya. itu ada temannya. Amang Raja Gugu Horas. Ya. Ya mau Boru Raja Gugu dulu. Ada mana pasangannya? Baik. Inang, baik. Keren di luka. Amang Boru di mute soalnya ada static. Baru Kak Dewawati. Kak Wati nggak kedengaran suaranya. Tiduran dia. Menyongsong tahun baru Kak. Selamat menjelang tahun baru Kak Wati. Selamat menjelang tahun baru untuk kita semuanya. Ada Meti, sama-sama. Berewati. Buat Tessa kenapa di? Ya, ini pendeta. Ajarkan satu-satu siapa yang ada di situ. Biasa siapa? Karena saya pakai handphone, jadi saya nggak bisa lihat. Oke, dari yang paling muda, Joy. Halo. Baru Joy. Kenapa Inang? Ada apa? Tahun baru buat Joy.
Iya, thank you Inang. Makasih banyak buat doa-doanya pas saya COVID, udah sembuh sekarang. Iya. Puji Tuhan. Ya, makasih banyak ya Bo buat bantuan dari orang Bo juga. Makanya kami cukup makanan Dari sama air di sini. Dari semuanya, Joy. Iya, dari semuanya lah Bo ya, dari semuanya Iya. doa-doanya juga makasih buat dari semua Iya. keluarga. Semoga tahun 2021 buat kita semua jadi lebih bagus, lebih baik. Semoga pandemi ini bisa hilang lah, biar kita bisa berkumpul lagi kayak sebelumnya di gereja. Dari aku Inang. Iya. Kemudian Tessa. Selamat tahun baru Amang dan Inang semua. Tessa kedinginan. Iya, selamat tahun baru kan Tuang. Si Winda. Ya, buat keluarga besar situasi orang. Si Selin bikin spaghetti nang saha Maida, si Selin tabonai. Dikirim. I make spaghetti for family. Thank you. Oh, good. Yummy. Wih, ada nastar. Where's mine, Slim? Oh, I want the nastar. Aku bikin ini ya. Nastar itu enak. Itu nastar enak itu. Tahe. Oh, nastarku ada juga. Tinggal sedikit. Nanti. Sandiago nggak mau kalah ya, Sandiago nggak mau kalah. Next year ya. Iya benar. Kemudian keluarga Randy Samosi. Ya, Happy New Year Inang dan Amang. Tuhan Yesus memberkati dan Jeremia sama. Wes. Apa lagi tuh? Apa itu? Menyongsong tahun baru Inang, pendeta. Tuhan Yesus memberkati selalu. Ya. Apa itu? Wow. Waduh, minuman. Martinelli, apple cider. Wow, apple cider. Alkoholnya itu, ada alkoholnya itu, bahaya itu. Kemudian Eda. Selamat menyongsong tahun baru. Eda Meti. Halo keluarga besar Amang Sinaga baru si Rega, selamat menyongsong tahun baru Inang. Iya. Eda aja. Itu di situ. Headsetnya dibuka Eda. Tunjukin dulu. Headsetnya dibuka Eda Meti. Ada kacang tojin. Bau, Meti mana? Ini Matthew lagi makan. Oh, makan hi Matthew. Selamat tahun baru. My brother. Ada kacang tojin. Kemudian itu James. Iya. Joy. Iya. Kalau Han ke Sacramento San Francisco, Gerard bilang di sebelah ruangan di sebelah kamarnya ada yang kosong tuh. Oh iya, aku bisa bilang nanti. Ya kasih tahu telepon aja Bang Gerard ya. Oke ya, Mang. Ya, dia pindahnya summer ini katanya pengen tinggal di San Francisco dia selama beberapa bulan di sana. Jadi aku aja sendiri di rumah. Emang udah selesai. Kurang tahu juga sih sebenarnya, cuma dia katanya udah dapat diterima di sana. Ada company katanya nerima dia. Oh, oke. Yeah. Iya, kalau dia mau cari tempat buru-buru di tempatnya Bang Gerald ada itu. Iya, Mang, aku bisa kabarin nanti sama dia. Cuma lagi sibuk deh di kamarnya. Aku pindah ke sana juga lah. Iya. Oh, di rumah kami yang di San Francisco aja. Kemudian Inang Pendeta, keluarga Sihaan. Horas, lama menyambut tahun baru. Udah nggak sabar nih. Orang sama nggak ke kuku. Inang Pendeta Iya, terima kasih. Alas Inang. Horas. Iya. Makan sandwich dulu ya, saya makan sandwich dulu. Bagi-bagi dong. Atur. Inang Pendeta di mute. Maaf. Horas, Abang Tobi. Selamat tahun baru. Semuanya ya, selamat menyambut tahun baru.
Iya, tahu, iya. Takosnya. Sama Raja Guguk, Sintua Raja Guguk. Tadi pesan. Tanggang. Gue nangis. Ya. Aku makan Indomie, mau makan Indomie mana kamu mana? Indomie kasihan deh. Itu nastarnya udah James itu anak itu. Portos. Hidup sendiri. Soalnya saya hidup sendiri, jadinya nggak ada yang masak. Amang mau di delivery. Itu nastar itu yang enak. Makan ramen. Pengen nastar. Tapi enak loh makan ramen malam-malam. Iya. Ada di asik. Enggak sama-sama. Sama Turkish sandwich tuh, Turkish sandwich. Bagi dong, Pak. Ini emang orang dari Sikopulon masa makan sandwich sama zombie. Harus berani beda. Tapi berani bedanya begitu amat. Iya. Makan singkong pakai keju. Barang jadi kamu ramen. Ada singkongnya. Tonkotsu. Sangat enak. Godang ya? Sintua Godang, Amang calon Sintua Samosi dan Sintua Tobing. Ya, terakhir. Amang Utajulu ada. Ada tadi sudah keluar Amang Sintua Utajulu. Ya. Suaranya belum. Amang Utajulu mau pergi tahun baruan mereka. Oh gitu, kemana? Ya nggak tahu kemana bersama. Waduh. Makan Indomie ya? Apa itu James? Ramen. Wine, biasalah. Makan Indomie aja lebih sehat daripada wine. James juga buat keluarga besar Sintua Tobing Inang Guru Siregar. Sampai berjumpa di jam 12 siang besok Amang dan Inang ya. Iya, oke lah. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu lah ya. Terima kasih. Iya. Selamat malam ya. Selamat tahun baru ya. Selamat baru. Berkata Oras. 21. Nugget. Ngapa?